Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita bakalan melanjutkan tutorial kita mengenai Android Apps Plan, di mana kita telah membahas sampai ke detail. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan menyimpan datanya ke dalam sebuah database. Database yang akan kita gunakan adalah database lokal tetapi permanen, yaitu SQLite. Oke, langsung aja. Yuk simak video berikut ini. Oke, teman-teman, silakan buka kembali project sebelumnya. Nah, di sini kita bakal masuk ke bagian detail activity. Namun sebelum itu kita bakalan menyiapkan untuk interface database-nya terlebih dahulu. Caranya cukup gampang. Kita bakalan bikin sebuah package biar database-nya nanti lebih teratur ya. Jadi di sini kita pilih new package. Nah, kalian bisa tambahin misalnya database. Oke. Kemudian kalian bisa bikin sebuah file untuk menyimpan nama-nama variabel yang bakalan kita gunakan. Kalian bisa pilih ke Kotlin file class, kemudian kalian ambil bagian di sini objek, kemudian di sini kalian tulis namanya ya, misalnya db contract gitu ya. Enter. Nah, di sini kita bakalan inisialisasi beberapa variabel yang akan kita gunakan nanti ke dalam database nanti. Nah, yang pertama misalnya ada objek data entry-nya. Nah, ini extend-nya ke base column ya. Oke, kayak gini. Nah, kemudian di dalam sini ada beberapa variabel mulai dari table name. Misalnya kita sebut aja ya entry gitu ya, karena kita menyimpan sebuah data. Kemudian ini bisa kalian duplikat aja sebenarnya. Ini kebanyakan spasi ya. Nah, ini duplikat lagi. Kemudian ini kalian ganti namanya jadi column. Misalnya namanya title ya, title. Kemudian yang ini deskripsi. Terus ini bisa kalian ganti jadi title, yang ini bisa kalian ganti jadi deskripsi. Selanjutnya kita bikin helper dari db-nya. Nah, di sini kalian bisa bikin kayak sebelumnya ya, pilih new, terus pilih Kotlin file class, kemudian kalian bisa ambil bagian kelasnya, kemudian kalian tulis saja di sini misalnya reader db helper. Nah, kayak gini ya. Kemudian di bagian sini barulah kita coding ya. Di sini yang pertama kita bikin konstruktornya pakai konteks. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita extendin ke dalam SQLite open helper. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian di sini baru kita tambahin lagi konstruktornya mulai dari konteks, terus database name-nya apa, terus ini nol aja, kemudian database versionnya ya, version. Nah, kayak gini. Kemudian ini tinggal kalian alt enter. Implement member ada dua, ada on create sama on upgrade. Bedanya yaitu kalau on create itu pertama kali yang akan dijalankan ketika aplikasi kalian diinstal. Kalau on upgrade jadi misalnya kalian pertama udah publish aplikasi dengan versi 1. Ini kan udah punya database. Kemudian kalian bikin aplikasi versi 2, tetapi databasenya berubah. Nah, untuk konfigurasinya kalian masukin di dalam on upgrade. Jadi bukan di on create ya. Karena di on create tadi ada basicnya, terus di on upgrade berarti kalian rubah database sebelumnya kayak gitu. Kita bikin beberapa variabel di dalam sini.
Sebenarnya selain di sini kalian juga bisa bikin objek variabel di sini sih. Misalnya kayak companion object, terus kalian tambah, misalnya kita butuh conval, terus ada database name ya. Database name. Nah, ini namanya boleh kalian bikin apa aja, misalnya kayak tadi entry_db. Kemudian kalian duplikat, ini kalian kopas aja. Nah, versionnya kalian bisa tulis dengan integer. Jadi version pertama kayak gitu ya. Terus di atas ini kalian bisa tambahin eh, apa namanya, apa sih, query pembuatan databasenya. Jadi di dalam variabel string gitu ya. Misalnya kayak gini, privat val SQLite, langsung aja SQL misalnya create entry ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuknya string nih. Kalian bisa bikin create table. Nah, kalau kalian belum paham sama database, saya saranin kalian bisa ambil kelas di bagikode.com. Itu ada tentang database dan kelasnya free. Jadi kalian bisa bebas akses kelasnya. Tenang aja, nggak bayar kok. Terus kayak gini ya. DB kontrak tadi, terus kita panggil variabel pertama, maksud saya adalah table name-nya ya. Table name berarti create table, nama tablenya. Kemudian di sini baru kalian tambahin buka kurung. Kemudian biar enggak terlalu panjang kita enter aja di sini ya. Oh, di sini aja nih. Enter. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa masukin sama saya sebelumnya ya, kayak gini. Terus di sini kita pakai ID, tapi kita pakai dari standarnya ya, pakai ID kayak gini. Jadi nanti itu ID-nya ini berupa integer. Integer primary key. Berarti variabel ini enggak ada yang sama. Dan kita nggak perlu bikin setting-setting karena ini langsung dari SQLite-nya. Jadi kita terbebaskan dari modifikasi primary key kayak gitu ya. Terus di sini ada DB, oh sorry, kayak gini, DB kontrak ya, DB kontrak, terus data entry, terus yang pertama ada titelnya. Ini kita set jadi teks saja. Terus yang terakhir ada, ini saya duplikat aja ya, copy paste, yang ini deskripsi. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini jangan lupa kalian kasih tutup. Oke. Nah, ini bisa kalian hapus. Nah, di sini baru kita bikin PO sesuai nama variabel di atas ini ya, PO X SQL-nya berarti kita create SQL create entry. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini. Ini ada tanda tanyanya, jadi no labelnya dikosongin aja biar ini nggak langsung kita kasih tanda tanya dan sebagainya itu. Nah, on upgrade-nya kita kosongin dulu ya. Mungkin nanti bisa kita ganti sesuai dengan database yang terbarunya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detail. Nah, di detail ini kita langsung masuk ke bagian listener-nya. Jadi kita bikin sebuah function di sini ya. Misalnya init listener gitu. Nah, ini tinggal alt enter, kemudian kalian create function. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini kan ada et title, terus ada et deskripsi, dan ini juga ada button save. Nah, button save-nya kita ambil masuk bagian detail ya. Nah, kayak gini. Terus set on click. Nah, di dalam sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Misalnya kayak var
s title gitu ya. Terus tadi kan ada et title, kita get text atau teks langsung aja, terus to string ya, duplikat. Ini et deskripsi, yang ini tinggal kalian ganti deskripsi aja. Nah di bawah sini kita bikin validasi. Nah validasinya cukup gampang. Misalkan salah satu dari edit text ini kosong, kita tampilin error. Tinggal bikin aja if terus s title. Nah di sini kita bikin misalnya kayak is null or empty, kosong ya. Jadi kita tampilin et title. Nah ini kita set errornya, misalnya silakan masukkan title. Nah ini jangan lupa kalian bikin edit title-nya itu request focus ya, request focus. Jadi dia nanti ketika errornya muncul, kursornya tepat di edit text si title-nya. Nah ini tinggal kalian Ctrl D aja, di sininya depannya tambahin else. Nah ini kita ganti jadi deskripsi, yang ini juga kita ganti jadi deskripsi. Ini ganti deskripsi. Terus kalau misalnya dua ini udah keisi, baru kita lakukan penyimpanan ke dalam database. Sekarang kita bikin variabel penampungnya dulu, misalnya value ya, values content values. Terus di sini kita pakainya apply aja. Nah jadi di dalam sini tinggal kita put datanya. Yang pertama ada db contract si title ya, title data entry title. Nah ini kolom nama title. Terus kita set value-nya as title. Nah ini duplikat aja. Terus ini ganti jadi deskripsi, ini jadi as deskripsi. Terus di dalam sini kita bikin variabel lagi untuk mengecek value-nya nanti berhasil ke save atau enggak. Jadi di sini kita pakainya row id db, kita klik dulu di sini, kita inisialisasi dulu ya, belum kita inisialisasi. Yang pertama let init var db helper kita yang ini. Yang kedua ada let init var si db SQLite database. Nah kayak gini. Terus di sini jangan lupa kalian inisialisasi si helpernya, terus read helper, tinggal this aja ya, this. Nah terus satu lagi ada db helper, ini tinggal read atau write ya, karena kita menulis ke dalam database bukan ngebaca. Oke, balik lagi ke sini, kita kasih di sini insert. Nah insert, jadi yang pertama kita insert nama dari database-nya dulu, kita arahin dulu ya, contract db entry ya, db database entry. Terus di sini table name-nya dulu, terus di sini null. Terus satu lagi kita set dari values yang udah kita bikin. Nah ini fungsi ini udah menjalankan penyimpanan data ya. Jadi kalau misalnya dia error, itu bakalan ngebalikin nilai min 1. Sedangkan selain itu berarti dia berhasil menyimpan. Jadi di sini kita tambahin lagi if. Nah kayak gini. Misalkan neo row ID-nya ternyata value-nya min 1, karena ini balikannya long, jadi kita tambahin L di belakangnya ya. Nah ini tinggal kalian bikin toss aja, misalnya kayak gini ya, make. Terus this, ini pesannya misalnya data gagal disimpan, misalnya gitu ya. Terus di sini ada toss lagi, toas. Nah ini make,
length sort terus dot show. Nah, kebalikannya kalau misalnya dia masuk ke else berarti itu berhasil. Kalian kopas aja di sini. Ini tambahin sini terus di sini ada finish ya. Nah, di sini bisa kalian rubah data telah disimpan. Oke, sepertinya udah. Sekarang kita coba jalankan aplikasi ini. Oke, aplikasinya udah jalan, kita cobain add. Nah, di sini kita coba misalnya coba title, kemudian oh ya, kita bikin error dulu ya. Save plan. Nah, ini error. Misalnya kursornya di atas ini ya. Terus kita save. Nah, kursornya otomatis pindah ke bawah karena request fokus tadi. Dan ini adalah errornya. Coba deskripsi. Oke, sekarang kita coba save. Nah, datanya telah disimpan. Berarti datanya udah sukses disimpan. Oke, di video selanjutnya kita bakalan bahas bagaimana cara mengambil data yang udah kesimpan sehingga muncul di sini. Tentu aja kita bahas di video minggu depan. Oke, see you guys. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar.